Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Hispania. Kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang-orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul al-Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah al-Walid, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusyair. Di zaman Al-Walid itu, Musa ibnu Nusyair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan penaklukan atas wilayah Afrika Utara. Itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai dari 30 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan sampai dengan tahun 83 Hijriah, masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Pada masa periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik di dalam maupun dari luar. Gangguan ini dari dalam antara lain berupa perselisihan antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur di Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengakui bahwa merekalah yang paling berhak menguasai daerah Spanyol ini. Oleh karena itu, terjadi 20 kali pergantian wali Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Perbedaan ini karena pandangan politik itu menyebabkan seringnya terjadi perang saudara. Hal ini ada hubungannya dengan perbedaan etnis, terutama antara bangsa Barbar dari Afrika Utara dan Arab. Di dalam etnis Arab sendiri terdapat dua golongan yang terus-menerus bersaing, yaitu suku Quraisy Arab Utara dan Arab Yamani Arab Selatan. Perbedaan etnis ini sering kali menimbulkan konflik politik, terutama ketika tidak ada figur. Selanjutnya, karena pada periode ini banyak sekali kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban, kemudian banyak lagi kemajuan dalam bidang ilmu. Pertama, kita bahas dari bidang ilmu seperti filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 selama pemerintahan Muhammad ibnu Abdurrahman. Kemudian, tokoh pertama dalam filsafat Arab Spanyol adalah Ibnu Bajjah. Masalah yang dikemukakannya bersifat etis dan eskatologis. Magnum opusnya adalah Tadbir al-Mutawahhid. Kemudian, sains, ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang baik di Spanyol saat itu. Orang yang paling masyhur dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas ibnu Farnas. Dialah yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang berpengaruh juga dalam ilmu sains. Lalu, ada bahasa dan sastra. Di bidang bahasa, bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Sehingga mereka banyak yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Mereka antara lain adalah
Ibnu Sayyidah, Ibnu Malik, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Halaj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan, Ibnu Usfur, dan Hayyan Al-Garnati. Karya sastra yang muncul saat itu diantaranya adalah Al-Iqd Al-Farid karya Ibnu Abdul Rabbih, Al-Zakhirah fi Mahasin Al-Zazirah oleh Ibnu Bassam, Kitab Al-Qalaid karya Al-Fath Ibnu Qakhan. Kemudian, masih banyak lagi ilmu yang berkembang pada zaman ini, seperti fikih, musik, dan kesenian. Lalu, mari kita bahas tentang kemajuan dalam bidang peradaban dan politik. Sebelumnya, Spanyol memang merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Spanyol menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam, jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains, di samping bangunan fisik yang terpenting diantaranya adalah pemikiran Ibnu Rushd. Ia melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Ia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara yang memikat minat semua orang yang berpikiran bebas. Demikian besar pengaruhnya di Eropa, hingga timbul gerakan Averoisme yang menuntut kebebasan berpikir. Abdurrahman III atau Khalifah Al-Nasir Lidinillah, nama aslinya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Marwani, adalah seorang khalifah sekaligus negarawan yang berhasil menjayakan Islam di Spanyol. Sebelum menobatkan dirinya sebagai khalifah, dia adalah Amir ke-8 Daulah Umayyah. Abdurrahman III memulai dunia kepemimpinannya pada usia 23 tahun. Kepemimpinannya berlangsung selama 50 tahun. Kurun waktu yang sangat lama dan dinyatakan sebagai masa yang paling gemilang dalam sejarah Islam di Spanyol. Selama masa 25 tahun kepemerintahannya yang pertama, ia gunakan untuk mengadakan perluasan wilayah. Setelah itu, 25 tahun masa kekuasaannya yang kedua menjadi masa yang paling gemilang, di mana saat itu Andalusia mencapai masa keemasannya. Pada masa yang kedua itu, atau tepatnya pada tahun 316 Hijriah atau 929 Masehi, Abdurrahman III membuat sebuah kejutan yang sangat strategis bagi kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia dalam dunia politik. Dalam melaksanakan perubahan, Abdurrahman III membangun masjid dengan 400 ruangan sebagai pusat dakwah, sehingga dapat dihitung selama masa pemerintahannya ia membangun 700 masjid terbesar di Andalusia. Dari semua yang telah ia lakukan, Abdurrahman III menjadi terkenal di daerah lain seperti Prancis, Jerman, dan Italia. Mereka mengirim para pelajarnya untuk belajar di Universitas Cordova dan mengirim duta besarnya ke Andalusia. Keberhasilannya dan kebesarannya disejajarkan dengan Raja Akbar di India, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Tidak hanya menjadi penguasa terbaik, tetapi Abdurrahman III juga dinyatakan sebagai salah satu pemimpin terbaik pada masanya. Kemakmuran dan kesejahteraan begitu sangat dirasakan oleh rakyatnya. Tidak hanya itu, kecakapannya juga menjadikan ia sangat disegani baik oleh kawan atau lawannya. Berbagai prestasi berhasil ia dapatkan, diantaranya berkembangnya sektor pertanian, industri, dan yang terutama adalah keuangan yang berkembang dengan sangat pesat, sehingga pendapatan negara berada di neraca surplus. Adapun sepertiga dari pendapatan negara dibelanjakan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Keberhasilannya dalam memerintah meninggalkan jejak sejarah yang begitu besar, tidak hanya di semenanjung Liberia, tetapi juga di seluruh Eropa.
Sehingga pada saat itu mulai muncul tokoh-tokoh penting seperti Ahmad bin Nasar, seorang astronom, Ibnu Masar, seorang filsuf, dan Said juga Yahya bin Ishaq yang termasuk seorang doktor. Tidak cukup dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, saat Abdurrahman III berkuasa, ilmu kedokteran di Andalusia mengalami kemajuan yang sangat berarti, di mana saat itu ilmu kedokteran Islam di Andalusia lebih canggih dibanding kedokteran di Eropa Kristen. Setelah meninggalnya Abdurrahman III, tampuk pemerintahan berpindah ke tangan anaknya, yaitu Al-Hakam II bin Abdurrahman III pada 350 hingga 366 Hijriah atau 961 sampai 976 Masehi. Nantinya Al-Hakam II ini juga mengikuti langkah ayahnya dengan segudang prestasi dan keberhasilannya, yang dimulai dengan mengalahkan Sancho, pemimpin agama Kristen, dan juga mendudukan kekuatan Syiah Fatimiyah di Afrika dengan bantuan dari panglimanya. Dari keenam periode berlangsungnya kekuasaan Islam di Spanyol, pada periode kedua mulai terlihat adanya kemelut dalam pemerintahan. Terjadi berbagai ancaman dan kerusuhan, misalnya munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesyahidan sehingga mengakibatkan stabilitas negara terganggu. Namun, orang Kristen lainnya di Spanyol tidak bersimpati pada gerakan itu karena pemerintahan Islam mengembangkan kebebasan beragama. Gangguan yang paling serius pada periode ini datang dari umat Islam sendiri, yaitu golongan pemberontak di Toledo yang membentuk negara kota pada tahun 852 Masehi yang berlangsung selama 80 tahun. Dan yang terpenting adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya di pegunungan dekat Malaga, sementara masih sering terjadi perselisihan antara orang barbar dan orang Arab. Kemudian pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Pada periode keempat, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Sevilla. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian intern. Terjadi banyak pertikaian sehingga dimanfaatkan oleh raja-raja Kristen untuk melakukan penyerangan. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya, orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari satu istana ke istana lain. Pada periode 1086 sampai 1248 Masehi, umat Islam mulai tak berdaya oleh serangan-serangan dari kerajaan Kristen. Pada tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Sevilla jatuh pada tahun 1248. Pada masa ini, lahir banyak ilmuwan seperti Ibnu Rushd. Ia mengembangkan pemikiran filsafat Aristotle. Sayangnya, justru pemikiran tersebut diwarisi oleh orang Kristen Barat untuk menolak kuasa gereja yang membelenggu kebebasan berpikir. Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Morabitun tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Morabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Pada masa dinasti Morabitun, Saragossa jatuh ke tangan Kristen tepatnya tahun 1118 Masehi.
Melanjutkan penjelasan sebelumnya, Murabitun atau Al-Murawiyah yang berdiri pada tahun 448 sampai 541 Masehi atau 1056 sampai 1147 Masehi merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghribi. Nama Al-Murabitun berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka, Ribat. Murabitun, Ribat, sejenis benteng pertahanan Islam yang berada di sekitar masjid. Masjid mempunyai multifungsi sebagai tempat ibadah, penyebaran dakwah sekaligus sebagai benteng pertahanan. Anggota pertamanya berasal dari Lamtuna, bagian dari suku Sanhaja yang suka mengembara di padang Sahara. Salah satu kebiasaan mereka menggunakan cadar yang menutupi wajah di bawah mata. Kebiasaan ini dinamakan mulasamun, para pemakai cadar yang kadang-kadang menjadi sebutan lain bagi kaum Murabitun. Ibu kota Al-Murabitun ialah Marrakesh yang didirikan oleh pemimpin mereka yang kedua, Yusuf ibnu Tashfin, yang memerintah pada tahun 454 atau 1062 Masehi. Mereka juga berjasa mengislamkan penduduk pantai barat Afrika dan melintasi Sahara hingga ke Sudan di timur benua Afrika itu. Mereka mengakui Khilafah Abbasiyah dan menganut mazhab Maliki yang tersebar luas di Afrika Utara. Akhirnya Al-Murabitun ditundukkan oleh Al-Muwahhidun yang telah menguat di Afrika Utara. Dinasti Al-Murabitun memegang kekuasaan selama 90 tahun dengan 6 orang penguasa, yaitu Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tashfin, Ali bin Yusuf, Tashfin bin Ali, Ibrahim bin Tashfin, Ishak bin Ali. Penguasa-penguasa di Afrika ini menjadi pendukung para penulis, filosofis, para penyair, dan arsitektur bangsa Spanyol. Masjid Agung di Tlemcen dibangun tahun 1136, memperbaiki Masjid Kairouan menurut desain Spanyol, dan membangun kota Maroko menjadi ibu kota kerajaan dan pusat keagamaan. Daulah Murabitun inilah yang pertama membuat dinar memakai huruf Arab dengan tulisan Amirul Mukminin di bagian depan, mencontoh uang Abbasiyah dan bertuliskan kalimat iman di bagian belakang. Pembuatan uang ini dicontoh oleh Alfonso ke-8 dengan kalimat Amir al-Qatolikun, pemimpin Katolik, di bagian depan dan Amam al-Bi'ah al-Masihiyah, pemimpin gereja Kristen, pada bagian belakang. Dinasti Murabitun mengalami kemunduran dan kehancuran pada tahun 541 Hijriah atau 1147 Masehi. Sebab-sebab kehancuran mulai terasa ketika Ali, yang anak Yusuf, menduduki jabatan Amir. Karena tidak sesikap ayahnya, ia banyak menggunakan waktunya untuk beribadah didominasi istrinya. Hal ini membuat masyarakat tidak bergembira. Bangsawan berebut kekuasaan, tentaranya ceroboh, orang kaya barbar mengikuti jalan setan. Yang kedua adalah dinasti Muwahhidun. Sama halnya dengan dinasti Murabitun yang memulai propagandanya di bidang keagamaan, atau setidaknya menjadikan agama sebagai dasar gerakan tersebut. Pelopor dan sekaligus sebagai pendiri adalah Muhammad ibnu Tumart, yang lahir di Atlas tahun 1082 Masehi. Dia berasal dari suku Masmudah, pegunungan Atlas Maroko. Dia merupakan seorang pengelana yang haus ilmu pengetahuan. Dia belajar dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari Cordoba, Alexandria, Mekah, dan akhirnya di Baghdad. Gerakan Muwahhidun semakin lama semakin banyak pengikutnya di Agmat. Ibnu Tumart berhasil memikat suku Barbar Atlas. Suku itu sebelumnya sudah memeluk agama Islam, tapi sangat minim pengetahuan terhadap Islam. Dari gerakan keagamaan kemudian berubah menjadi gerakan politik, dan para pengikutnya menyebutnya sebagai Imam Mahdi. Gerakan ini semakin sukses karena dibantu oleh Abdul Mu'in, orang yang ahli dalam hal strategi dan militer. Di kota Tinmal, mendirikan masjid sebagai pusat pengajaran dan propagandanya. Dan di kota ini pada tahun 1121 Masehi dijadikan sebagai ibu kota pertama Al-Muwahhidun. Setelah Ibnu Tumart meninggal dunia tahun 1130, gerakan ini dipimpin oleh Abdul Mu'min yang kemudian menggunakan gelar khalifah bagi dirinya. Dia berhasil menaklukkan menguasai kerajaan Hamiyah di Bejaya, Ziridiyah di Ifrikiyah, Teluk Sidra, dinasti Murabitun, dan ibu kotanya Marrakesh atau Maroko, Afrika Utara pada tahun 1147. Padang pasir Libya pada tahun 1149. Pada tahun 1170, dia melakukan ekspansi ke Spanyol dan berhasil menguasainya. Kemudian dia menjadikan Seville sebagai ibu kota dinasti Muwahhidun. Setelah Muhammad al-Nasir meninggal pada Perang Al-Uqob, maka kerajaan Muwahhidun menjadi semakin lemah. Muhammad al-Nasir sendiri dalam memerintah tidak dapat berbuat banyak. Hal ini disebabkan usianya yang masih sangat muda ketika naik
tahta dan keputusan-keputusan penting berada di tangan menterinya. Ia kemudian diganti oleh putranya Abu Yusuf Yaqub al-Muntasir yang masih terlalu muda juga, yaitu berusia 16 tahun, dan menteri-menterinya lah yang berkuasa. Mereka bertindak untuk kepentingan masing-masing sehingga kerajaan tidak tenang dan banyak kerusuhan. Ia berkuasa sampai 1269 Masehi. Abu Yusuf Yaqub al-Muntasir meninggal akibat dibunuh, sehingga berkobar api fitnah di Maghribi dan Spanyol. Kemudian ia digantikan oleh Abu Muhammad Wahid al-Mahlu. Ia adalah saudaranya Yakub al-Mansur. Amir yang terakhir ini sudah lanjut usia dan tidak mampu memikul tugas sebagai penguasa sehingga mengundurkan diri dan digantikan putranya yang bernama Abdullah Muhammad al-Adil sampai tahun 1227 Masehi. Kemudian digantikan Abu Ula al-Ma'mun. Pada saat ini terjadi pemberontakan di Maghribi dan Spanyol karena Amir ini tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agama yang dianut golongan Muwahhidun. Ia menyerukan kembali mazhab Ahlus Sunnah. Pada masa kekuasaannya, terjadi perpecahan di barisan kelompok Muwahhidun sendiri. Baik, sekarang kita sampai di periode terakhir Imperium Islam di Spanyol, dan ini dimulai dari tahun 1248 sampai 1492. Nah, di periode ini umat Islam mengalami keruntuhan atau hancur di Spanyol, dan dimulai dari 1248 Granada adalah salah satu atau satu-satunya kerajaan Islam terakhir di sana. Setelah sebelumnya Sevilla, Toledo, dan yang lainnya telah direbut oleh Kristen. Dan pada saat kehancuran ini, Islam sebelumnya masih bisa bertahan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah Granada membayar berupa upeti emas kepada Kastil, yang mana merupakan kerajaan Kristen yang cukup besar dan bisa menjaga. Dan pada timbal baliknya, Kastil yang telah menerima upeti emas itu menjaga Granada dari serangan-serangan Kristen yang lainnya. Kemudian, Granada ini terletak di kaki gunung Sierra Nevada yang merupakan berbentuk benteng, sehingga sangat sulit untuk beberapa pihak atau kerajaan Kristen untuk menyerang ke Granada. Namun, yang menjadi kehancuran Spanyol itu atau kerajaan Granada di Spanyol terletak atau ditandai dengan menikahnya Ferdinand dan Isabel yang merupakan raja dari Aragon dan ratu dari Kastil. Kastil yang tadi yang menerima upeti dari Spanyol, dari Granada. Nah, Aragon dan Kastil ini merupakan kerajaan Kristen, dan Ferdinand dan Isabel ini mempunyai tujuan yang sama ketika mereka menikah dan menyatukan kedua kerajaan itu, yaitu menghancurkan Islam di Spanyol atau Reconquista. Dan pada awalnya Islam itu memang dari beberapa periode sebelumnya sudah mengalami pergolakan politik, yang mana mereka hanya saja mengurusi kebutuhan politik mereka dan berebut jabatan. Namun di sisi lain Kristen sudah kuat dan bersatu. Nah, yang di sini kita bisa melihat perbedaan kondisi politik dan kekuatan, bahwa Islam yang sekarang sedang kocar-kacir dengan politiknya, dan Kristen di sana sedang kuat dan bersatu. Nah, pergolakan politik itu pecah pada tahun 1483 saat Sultan Muhammad menyerang ayahnya sendiri, yaitu Sultan Granada. Nah, pemberontakan oleh anaknya ini didengar oleh Ferdinand, yang mana merupakan raja dari kerajaan Kristen. Dan setelah mendengar pergolakan ini, Sultan Muhammad meminta bantuan kepada Ferdinand untuk menghancurkan ayahnya sendiri. Dan di sini Ferdinand dengan senang hati membantu Sultan Muhammad karena melihat celah juga bahwa dia akan melakukan kekuasaan di sana. Dan pada saat akhirnya Sultan Muhammad berhasil menang melawan Sultan Granada yang mana ayahnya sendiri, dan mereka berhasil menguasai Granada. Tidak berselang lama setelah ia menguasai Granada, Raja Ferdinand
meminta Sultan Muhammad untuk menyerahkan kerajaan Granada kepada Ferdinand. Tidak bisa berkata-kata banyak lagi karena Sultan Muhammad telah kehabisan pasukan perang dan segala finansial sudah hancur. Sedangkan Raja Ferdinand dengan kekuatannya yang begitu kuat dan bersatu bukan merupakan lawan dari Sultan Muhammad. Dan di sini Sultan Muhammad menyadari bahwa ia hanya diperbudak oleh Ferdinand untuk menghancurkan ayahnya itu. Dan Ferdinand memberikan dua pilihan kepada Sultan Muhammad, yaitu pilihannya, kamu bisa tetap tinggal di Spanyol ini, tetapi kamu harus murtad. Nah, di sini terjadi murtad besar-besaran oleh kerajaan Kristen terhadap Islam yang ingin tetap tinggal di Spanyol. Nah, setelah mereka tinggal di Spanyol, mereka itu harus ditandai berbeda dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Nah, orang-orang Muslim yang murtad ini diberi topi San Benito. Topi San Benito itu merupakan topi yang berbentuk kerucut, dan ini sering kita jumpai pada zaman modern sebagai topi ulang tahun. Nah, pada sejarahnya itu topi San Benito merupakan topi pembeda antara murtad dan Kristen di Granada. Dan pilihan yang kedua merupakan pergi. Tidak sedikit juga pasukan dari Sultan Muhammad yang pergi pulang ke Afrika Utara dan meninggalkan dan menghapus jejak-jejak Imperium Islam di Spanyol. Nah, yang unik atau yang merupakan kalimat ikonik pada saat itu merupakan kalimat ibu dari Sultan Muhammad, yaitu Aisyah Al-Hurrah. Dan ketika Sultan Muhammad jatuh dan tidak bisa mengemban amanah untuk menjaga Imperium Islam, sang ibu mengucapkan kalimat ini yang telah dia berikan oleh sejarah. Menangislah, menangislah, menangislah. Ya, menangislah seperti wanita. Kerajaan yang tidak bisa kamu jaga seperti laki-laki. Menangislah seperti wanita. Kerajaan yang lenyap. Kamu tidak sanggup menjaganya seperti laki-laki. Ibu dari Sultan Muhammad ini sangat-sangat marah ketika dia mengetahui bahwa akhirnya Granada harus sampai dikuasai oleh Kristen. Menangislah seperti perempuan atas apa yang tidak bisa kamu jaga seperti laki-laki. Itulah merupakan akhir dari Granada, Imperium Islam terakhir di Spanyol.